Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Al-Aqidah Tahawiyah dan kita masih membahas tentang arwah Bani Adam di barzakh atau di alam barzakh. Disebutkan sekian pendapat manusia bermacam-macam, dari yang berdasarkan riwayat sampai yang berbagai macam khurafat dan khayalan. Maka disimpulkan di akhirnya oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa yatalakhas min adillatiha, diringkas dari dalil-dalil yang dikumpulkan dari Quran wa Sunnah tentang di mana arwah Bani Adam setelah wafatnya. Maka disebutkan sebagai berikut: annal arwah fil barzakh, bahwa yang namanya ruh-ruh di alam barzakh. Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwa disebut alam barzakh karena antara alam kita dengan alam mereka barzakhun la yabghiyan. Antara alam kita dengan alam mereka ada barzakhun, ada yang menghijabi atau yang memisahkan, tidak bisa saling berhubungan sama sekali. Berbeda dimensi, berbeda alamnya. Maka dijuluki dengan alam barzakh. Diambil dari ayat Allah SWT yang mengisahkan bagaimana Fir'aun diadab setelah matinya, dan disebutkan dengan kalimat barzakhun ila yaumil qiyamah. Tetapi arwah di alam barzakh mutafawitatun a'zam tafawut.
berbeda-beda tingkatannya dengan perbedaan yang sangat mencolok. A'zam tafawud. Berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda kedudukannya. Minha arwahun fi a'lal 'illiyyin. Di antaranya ada arwah yang a'la 'illiyyin, di tempat yang sangat tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita bahas pada kajian yang lalu, pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ketika ruhnya anak Adam yang saleh, yang beriman, ketika akan dicabut didatang oleh sekian para malaikat yang membawa kafan yang bersih, harum, putih bersih, diambil ruhnya dibawa ke langit, maka setiap malaikat melewati atau dilewati arwah tersebut mereka memujinya, ruhun thayyibah, ruh yang baik dengan bau harum yang semerbak. Arwah siapakah ini? Maka dijawab, ini ruhnya fulan ibn fulan. Maka ketika sampai di pintu langit, minta dibukakan pintu langit, dibukakan pintu langit. Terus demikian setiap pintu langit bertanya, ini adalah ruh yang baik dengan harum yang semerbak, siapa dia? Sampai yang tertinggi. Maka menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, letakkan dia fil 'illiyyin. Letakkan dia di tempat yang tinggi yang disebut dengan 'illiyyin. Fil mala'il a'la, berarti di penduduk langit yang tinggi. Wa hiya arwahul anbiya, di antaranya adalah ruh-ruh para anbiya, salawatullahi alaihim wa salamuhu. Semoga salawat dan salam kepada mereka para anbiya. Wa hum mutafawituna kadzalik, dan mereka para anbiya pun berbeda-beda sesama mereka. Sama-sama di 'illiyyin tapi berbeda-beda. Yang satu lebih tinggi dari yang lain. Wa minha, di antaranya ada pula arwahun fi hawasil tairin khudrin. Ada pula ruh-ruh yang ada di tubuh seekor burung hijau dalam surga. Tasrah fil jannah haythu sya'at. Dia terbang ke sana kemari dalam surga sekehendaknya. Wa hiya arwahu ba'di syuhada, dan ini adalah ruhnya para syuhada, orang-orang yang terbunuh dalam perang fi sabilillah, dalam jihad fi sabilillah. Tetapi tidak seluruhnya. Tidak seluruh syuhada, tidak seluruh syahid menjadi burung hijau atau masuk ruhnya dalam tubuh hijau di dalam surga. Tidak seluruhnya. Bal mina syuhada iman tuhbas ruhuhu an dukhulil jannah. Bahkan di antara para syuhada ada yang ruh-ruhnya tertahan, tidak bisa masuk jannah. Lidainin alaih, karena ada hutang atasnya, karena dia memiliki hutang yang belum dibayar. Demikianlah beratnya masalah dain, masalah hutang, sampai bisa menghalangi dia untuk masuk jannah padahal syahid. Sebagaimana dalam musnad dari Abdullah bin Jahash, bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, mali in qutiltu fi sabilillah. Apa untukku kalau aku terbunuh dalam perang fi sabilillah, dalam membela agama? Qala al-jannah, kata Nabi, al-jannah. Falamma walla, ketika orang itu berpaling, dia berkata, illa dain, kecuali hutang. Kecuali kalau dia punya hutang yang belum dibayar. Sarani bihi Jibril anifan. Tadi barusan Jibril membisikkan kepadaku. Demikian ya ikhwan fillah a'azakumullah, bahwasanya apa yang disebutkan dalam hadis ini
Ketika dikatakan seorang yang syahid terbunuh dalam perang fil jannah, ternyata dikecualikan kecuali yang punya hutang. Walaupun dikatakan hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abi Katsir maula al-Laithiyin atau maula al-Laithiyin an Muhammad bin Abdullah bin Jahsh bihi, disebutkan oleh muhaqqiq hafizahullah yaitu Syekh Yasin hafizahullah wa jazahullahu khaira, yughni anhu ma jaa fi sahih Muslim. Cukup mewakili masalah ini hadis dalam sahih Muslim. Artinya kalau hadis ini dhaif, ada hadis yang sahih yang cukup mewakilinya, bahkan mencukupi, yaitu hadis Abdullah ibn Abi Qatadah dari Abi Qatadah annahu sami'ahu yuhaddits an Rasulillah, bahwasanya aku mendengar dia berbicara dari Rasulullah SAW, annahu qama fihim fadzakara lahum, bahwa Nabi berdiri di hadapan mereka dan menyebutkan pada mereka, mengingatkan mereka, annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Di antara isi ucapannya bahwa jihad fi sabilillah dan juga iman kepada Allah merupakan setinggi-tinggi amalan. Faqama rajulun, tiba-tiba seseorang bangun, berdiri dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khatayaya? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku terbunuh? Apakah akan diampuni kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku? Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Iya, akan terhapus semua dosa-dosanya jika engkau terbunuh di jalan Allah dalam keadaan engkau sabar, dalam keadaan engkau mengharapkan hisab, ikhlas, mengharapkan pahala, muqbilun ghairu mudbir, dalam keadaan maju, tidak dalam keadaan mundur, dalam keadaan maju, bukan dalam keadaan lari. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini dengan syarat-syarat. Syaratnya fi sabilillah, perang yang benar-benar fi sabilillah, bukan perang melawan kaum muslimin dalam pemberontakan, bukan perang melawan kaum muslimin dalam menentang penguasa yang muslim. Maka jangan harap akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena syaratnya pertama fi sabilillah, dalam rangka membela agama, membela Allah dan Rasulnya, membela din. Yang kedua, anta sabirun, engkau dalam keadaan sabar. Barang siapa yang tidak sabar kemudian ingin cepat mati, maka dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Sebagaimana diriwayatkan, ada seorang yang semangat berperang, sangat tinggi semangatnya, orang semua kagum. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan dia finnar, dia dalam neraka. Maka para sahabat terkejut, ada apa dengan dia? Berperangnya sangat semangat sampai mengagumkan orang lain, ternyata dikatakan finnar. Maka kata seorang, aku cukupi kalian denganku. Maksudnya aku akan lihat, akan berperang samping dia. Dia berperang sampai ketika orang itu sudah terluka dengan sekian banyak luka dan dia tidak sanggup lagi merasakan sakitnya, dia letakkan pedangnya dengan terbalik di tanah, yang tajamnya di atas, kemudian diarahkan ke dadanya dan dia merebahkan di atas pedangnya sendiri. Maka sahabat tadi kembali berlari menuju Rasulullah. Ya Rasulullah, sadaqta, engkau benar. Ashhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi engkau benar-benar Rasul. Karena terbukti ucapannya hak. Ternyata orang itu benar-benar orang yang tidak sabar. Maka syaratnya yang kedua sabirun, yang ketiga muhtasib, mengharapkan pahala, ikhlas, bukan mengharapkan ghanimah, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan sanjungan, bukan ingin disebut sebagai pemberani, tapi muhtasib, mengharapkan hisab di sisi Allah Ta'ala.
Yang keempat, muqbilun ghairu mudbir, dalam keadaan maju, bukan dalam keadaan lari. Lari dalam jihad, na'udzubillah, ancamannya jahannam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal, wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam. Na'udzubillahi minan nar. Kata siapa yang memalingkan badannya dalam perang, artinya lari, bukan karena mutaharrifan liqital, bukan karena strategi perang, bukan pula karena mutahayyizan ila fi'ah, bukan pula karena pindah ke kelompok lain atas perintah komandannya. Kalau bukan karena ini, bukan karena itu, maka faqad ba'a bighadabin minallah, dia terancam dengan ancaman kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya dalam neraka jahannam. A'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minal jahannam. Berarti syaratnya muhtasibun muqbilun ghairu mudbir, dalam keadaan maju tidak mundur. Ada seorang yang perang fisabilillah. Syarat pertama ada betul-betul fisabilillah, perang yang syar'i. Syarat kedua ada dalam keadaan dia sabar. Syarat ketiga juga ada, mengharapkan hisab, ikhlas dia. Tapi ketika melihat sesuatu yang mengerikan, dia lari. Begitu lari, dipanah dari belakang. Tapi ikhlas, artinya dia tidak kemudian gak sabar. Bagaimana? Apakah itu syahid? Dia sedang lari. Sebagaimana beberapa orang na'udzubillah yang belum terpilih oleh Allah sebagai syahid, justru dia dalam keadaan tidak mendapatkannya ketika dia di depan, tapi ketika dia lari justru dia mendapatkan kematiannya. Sayang sekali. Bukan muqbilun tetapi mudbir, dia tidak dalam keadaan maju tapi dalam keadaan mundur, dalam keadaan lari. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi minal firar yaumaz zahf. Firar yaumaz zahf, dosa besar. Firar yaumaz zahf, lari dari perang, itu hukumnya sangat besar, terancam dengan ancaman berat. Maka dengan 4 syarat ini, kata Nabi, iya, akan terhapus dosa-dosanya, akan mendapatkan jannah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi tiba-tiba Nabi mengulangi kembali pertanyaan orang tadi, kaifa taqul? Kaifa qult? Kamu tanya apa tadi? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku terbunuh fisabilillah, apakah akan terhapus dosa-dosaku? Qala Rasulullah sallallahu, na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir illa ad-dain. Lihat, diralat oleh Rasulullah SAW jawabannya dengan pengecualian. Iya, kalau engkau matinya fisabilillah, kalau engkau sabar, kalau engkau mengharapkan hisab, ikhlas, kalau engkau dalam keadaan maju, tidak dalam keadaan lari, illa dain, kecuali kalau punya hutang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik, karena Jibril berkata kepadaku tadi barusan. Ini khairan a'azakumullah. Hadzal hadits sahih rawahu Muslim fi sahihih, yughni, mencukupi daripada hadis yang dhaif. Enggak perlu kita memakai hadis yang tadi yang dilemahkan oleh para ulama dengan berbagai macam sebab-sebab, apakah adanya majhul di dalamnya, disebutkan lam yuwathiqhu mu'tabar, tidak ada ulama mu'tabar yang mentiqahkan dia. Demikian pula disebutkan ada inqita', maka hadis ini barakallahu fikum lemah, cukup dengan hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Sehingga maknanya tetap sama, bahwa arwah syuhada
fi tayrin khudrin fil jannah yasrah atau tasrah haitsu sya'at, dia terbang ke sana kemari dalam surga sesukanya, kecuali para syuhada yang masih memiliki hutang belum dibayar. Mencegah dia untuk bisa masuk dalam jannah padahal syahid. Ini beratnya barakallahu fikum orang yang terlilit hutang atau orang yang gampang-gampang berhutang kemudian tidak gampang-gampang bayar. Gampang-gampang berhutang tapi urusan bayar paling beratnya, enggan. Walaupun dia dalam keadaan sudah memiliki harta, walaupun dia sudah bisa membeli rumah, walaupun dia sudah membeli hutang, tidak dibayar. Ini barakallahu fikum adalah orang-orang yang meremehkan masalah besar, masalah yang bisa mencegah dia untuk masuk surga. Yang ketiga, minal arwah. Jadi arwah yang pertama, arwah yang fil illiyin, di tempat yang tertinggi, a'lal illiyin. Yang kedua arwah yang fi tayrin khudrin, arwahnya syuhada. Dan yang pertama arwahnya para anbiya, tsummal amsal. Wa minal arwah man yakunu mahbusan ala babil jannah. Dan ada pula ruh-ruh dalam keadaan dia tertahan di pintu surga, menunggu dibukanya pintu surga nanti yaumul qiyamah. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ra'aitu sahibukum mahbusan ala babil jannah." Aku melihat saudara kalian terhalang di pintu surga. Tentunya karena saat itu bukan saatnya dibangkitkan, artinya belum terjadi kebangkitan, maka yang dimaksud adalah ruhnya, arwahnya. Maka dikatakan mereka tertahan di pintu jannah. Hadis ini juga lemah, tetapi disebutkan oleh muhaqqiq hafizahullah bahwa hadis ini memiliki syawahid, memiliki pendukung secara makna, dan pendukungnya sahih disebutkan. Wa sanaduhu sahih. Maka ikhwanul a'azakumullah, berarti ada roh-roh yang tertahan di pintu surga. Wa minhum man yakunu mahbusan fi qabrih. Ada pula roh-roh yang tertahan di kuburannya. Wa minhum man yakunu mahbusan fil ardi. Dan diantaranya ada pula yang tertahan di bumi, yang tidak dibukakan pintu langit, sehingga dia tidak bisa melampaui langit pertama saja, tidak bisa dilampaui. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lalu. Tadi kita kisahkan seorang yang saleh, mukmin, taqi. Adapun kalau orang itu orang yang jelek, kafir, maka ketika akan matinya datang malaikat-malaikat yang hitam dengan kafan yang hitam dengan bau busuk, dicabut dengan paksa. Karena biasanya mereka menolak untuk keluar, maka dipaksa sehingga mereka merasakan sakitnya. Kemudian dimasukkan ke dalam kafan yang hitam berbau busuk, dan setiap melewati malaikat-malaikat maka malaikat bertanya, apa ini? Ruh khabith, ruh yang khabith, warihin khabithah, dan bau yang busuk. Maka disebut dengan nama yang terjelek di dunia, Fulan ibn Fulan, dengan nama yang terjelek. Kalau dia memiliki julukan nama yang terjelek, akan disebutkan si kadzab, tukang rampok, atau si kafir, tukang ini, dan seterusnya. Nama-nama yang terjelek. Maka ketika minta dibukakan pintu langit, la yaftahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, maka dicampakkan, dilemparkan dia ke kuburnya, ke dunia. Maka ini yang tertahan, tidak bisa melampaui pintu langit. Wa minha arwahun takunu fit tanuriz zunah wal zawani, wa arwahun min nahrid dam tasbah fihi wa talqam al hijarah atau tulqim al hijarah, kullu dhalika tashhad lahu sunnah. Ada pula ruh-ruh yang na'udzubillah di tanuriz zunah,
di api yang membakar para pezina dengan kotoran-kotorannya, dengan berbagai macam kebusukan di dalamnya. Az-zuna waz-zawani, wanita-wanita pezina dan laki-laki pezina. Ada pula arwahun fid dam atau fi nahrid dam, ruh-ruh yang berada di sungai darah. Berenang mereka ke sana kemari, memakan bara api atau batu bara api. Kullu dzalika tashhad lahu sunnah. Semua itu digambarkan dalam sunnah. Ketika Rasulullah SAW hijrah, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, melewati orang-orang yang disiksa seperti itu. Na'udzubillah. Para ulama berpendapat bahwa yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang disiksa di kuburnya atau di alam barzakh. Mengapa demikian? Karena kata para ulama, Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj belum ada kebangkitan, belum terjadi hisab, belum terjadi surga dan neraka, atau belum terjadi, belum masuk ke dalam surga dan neraka. Berarti penyiksaan tadi di alam barzakh. Disebutkan riwayatnya sahih di dalam Sahih Bukhari dari Samurah ibn Jundub, ketika Rasulullah SAW diisrakan, Rasulullah SAW melihat wanita-wanita yang ditarik payudaranya, dipotong, kemudian tumbuh kembali, dipotong, tumbuh kembali, dalam keadaan disiksa di tanur, di belumbang api, dan juga yang berenang-renang di sungai darah. Maka Rasulullah SAW selalu bertanya, siapa mereka? Siapa mereka? Yang pertama dijawab, mereka adalah para pezina laki-laki dan para pezina perempuan. Yang ini adalah para pemakan riba, dia memakan bara api di sungai darah, dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini keadaan arwah di alam barzakh, berbeda-beda tempatnya dan berbeda-beda keadaannya. Tetapi tidak diriwayatkan satu riwayat pun adanya arwah gentayangan yang bisa masuk ke alam dunia, alam kalian, kemudian bisa datang ke rumah manusia atau ke rumah keluarganya, atau memanggil-manggil ibunya, memanggil-manggil bapaknya. Maka itu semua bukan roh-roh mereka. Itu permainan syaitan dari kalangan jin. Itu permainan syaitan dari kalangan jin. Saya ulangi sekali lagi, bahwa alam barzakh, alam yang antara kita dengan mereka ada barzakhun la yabghiyan. Ada barzakh, ada pemisah yang tidak mungkin bisa berhubungan. Maka kalau ada yang berhubungan dengan kita, ini roh fulan, kadzab, itu dusta. Itu bukan roh mereka. Roh mereka di alam yang sama sekali terpisah. Makanya disebut dengan alam barzakh. Ammal hayat allati ikhtassa biha syahid. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang mati terbunuh dalam jihad fisabilillah, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran bal ahya'un, bahwa mereka itu hidup, tidak mati. Maka jawabannya, kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, ammal hayah allati ikhtassa biha asy-syahid, adapun orang-orang yang di alam barzahnya dikatakan hidup, tidak mati, yang khusus untuk para syuhada, imtaza biha an ghairihi, yang merupakan keistimewaan mereka, berbeda dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 169, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah engkau sangka orang-orang yang terbunuh dalam perang fi sabilillah adalah orang-orang mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 154, Allah berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Jangan kalian katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup.
Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak merasa, tidak mengetahui kalau mereka hidup. Maka bagaimana kehidupan mereka? Secara zahir, sepintas, kalau kita memahami bahwa mereka hidup, ya hidup seperti kita di dunia, kan seperti itu. Tetapi tentunya tidak seperti itu maknanya. Ditafsirkan oleh para ulama bahwa mereka hidupnya di kehidupan yang lain. Fahiya anna Allah Ta'ala ja'ala arwahuhum fi ajwaf tayrin khudrin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan rohnya di jasad seekor burung di dalam jannah. Seekor burung hijau dalam jannah. Maka disitulah kehidupan mereka. Mereka itu hidup. Kama fi hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya, Abdullah dan Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum yani yawm Uhud, ja'ala Allah arwahahum fi ajwaf tayrin khudrin." Ketika saudara-saudara kalian terbunuh dalam perang Uhud, maka Allah jadikan roh-roh mereka di dalam tubuh burung-burung hijau, taridu anharal jannah, yang mereka minum di sungai-sungai surga, wa ta'kul, dan makan di buah-buah surga atau dari buah-buahan surga, wa ta'wi ila qanadil, dan mereka hinggap di qanadil min dahab, di sarang-sarang dari emas di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, mudallalatan fi dhillil arsy, dalam keadaan di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih. Disebutkan oleh muhaqqiq bahwa Syekh Yasin hafizahullah, akhrajahu Ahmad, hadis sahih, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Mubarak dalam jihad, dan juga Ibnu Jarir dan Ibnu Mundir dalam tafsir, min turuqin, dari banyak jalan, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ismail ibn Umayyah, dari Abi Zubair al-Makki, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, dikatakan bahwa hadis ini sahih, maka hadis ini yasluh lisyahid, sebagai saksi, sebagai bukti, yasluh lidalil, bahwasanya ketika terbunuh saudara-saudara kalian dalam perang Uhud, ini para syuhada, maka Allah jadikan ruh-ruhnya di dalam seekor burung atau dalam burung-burung hijau di dalam jannah. Wal hadis yang semakna diriwayatkan pula dalam Muslim. Maka dikatakan hadis rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud bima'nahu, dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Rawahu Muslim. Lihat, wa bima'nahu min hadis Ibn Mas'ud. Hadis yang semakna dengan ini dari Abdullah bin Mas'ud, bukan dari Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Muslim fi sahih. Maka tentunya lebih meyakinkan lagi bahwa hadis ini sahih dan secara makna terdukung dalam sahih Muslim. Maka itu makna kehidupan yang dimaksud. Karena mereka dalam keadaan mengorbankan badan-badan mereka untuk Allah, karena mereka mengorbankan nyawa-nyawa mereka untuk Allah, maka Allah ganti badan mereka dengan badan yang baru. Yang khairun, yang lebih baik. Lebih baik dari kehidupan mereka di dunia. Burung sama manusia kan lebih mulia manusia, iya, tapi ini burung jannah. Kalau saja nanti kehidupan mereka dibangkitkan yaumul qiyamah dan dalam jannah, ya tentunya lebih sempurna lagi. Lebih sempurna lagi daripada burung hijau. Maka burung hijau dikatakan khairun, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi selanjutnya. Qala fa innahum lamma badzalu abdanahum lillah, karena mereka ketika mereka korbankan badan-badan mereka untuk Allah Azza wa Jalla, hatta atlafaha a'da'uhu fi, hingga dirusak jasadnya, dibunuh oleh musuh-musuhnya.
a'adahum minha, maka Allah ganti jasadnya di alam barzakh abdanan khairan minha, dengan badan-badan yang lebih baik dari badan-badan manusia di dunia. Takunu fiha ila yaumil qiyamah, dan mereka akan ada di dalam badan tersebut sampai hari kiamat. Wa yakunu tana'umuha biwasitati tilkal abdan, maka mereka bernikmat-nikmat dengan surga dengan badan baru tersebut, yaitu burung-burung hijau dalam jannah. Ketika beberapa kaum muslimin membantah ucapan-ucapan para teroris, kalau engkau lihat video saya ini, berarti saya sudah menjadi burung-burung hijau dalam surga. Dibantah oleh kaum muslimin, bukan dibantah riwayatnya tentang adanya syahid yang menjadi burung hijau, bukan. Tetapi yang dibantah adalah syaratnya. Apakah engkau pantas untuk menjadi burung hijau dalam jannah? Yang Rasulullah SAW menyatakan, apakah ya Rasulullah aku akan mendapatkan jannah, akan dihapuskan dosa-dosaku? Naam. In qutilta fi sabilillah. Pertama, kalau matinya fi sabilillah, bukan mati karena memberontak, bukan mati karena menteror kaum muslimin, bukan mati karena memerangi kaum muslimin sendiri. Itu pertama. Yang kedua, yang sudah sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Sabirun, sabar, tidak mengeluh, nggak ada ucapan begini, ucapan begitu. Coba kalau saya tidak berangkat, saya nggak akan luka seperti ini. Yang ketiga, muhtasiba, mengharapkan hisab, ikhlas, bukan karena ingin disebut sebagai pahlawan, bukan karena ingin disebut sebagai pemberani. Yang keempat, muqbilun ghairu mudbir, maju tidak mundur. Ini khonibina azakumullah. Kalau kemudian dia dalam keadaan dikejar-kejar, lari ke sana, lari kemari, lari ke sana, jadi buronan polisi. Begitu ketangkep, lari lagi, ditembak, mati. Kasihan sekali. Dari sisi keikhlasannya, dia ingin dipuji. Mana buktinya? Videonya. Saya sudah di surga. Enaknya. Kok ngaku-ngaku? Wallahi para sahabat, wahum khairun nas, mereka sebaik-baik manusia. Ada yang berkata seperti itu? Saya bil jannah. Bahkan mereka berkata, kalau kaki kananku sudah masuk surga, aku belum yakin kalau kaki kiriku akan masuk dalam surga. Abu Bakar Siddiq, manusia yang terbaik setelah nabinya alaihi salatu wassalam, juga berkata, sungguh kalau aku diberi pilihan, mau dihitung, dihisab, atau jadi tanah saja, enggak surga, enggak neraka, demi Allah aku akan memilih jadi tanah saja, karena khawatir kalau dihisab ternyata aku masuk neraka. Takut. Enggak ada yang kemudian menyatakan, kalau engkau atau kalau kalian melihat videoku, berarti aku sudah menjadi burung-burung di surga. Astagfirullah. Berarti bukan fisabilillah, juga tidak sabir. Yang ketiga, naam, barakallahu fikum, dalam keadaan dia tidak ikhlas, riya. Yang keempat, dia dalam keadaan tidak mukbil, tapi mudbir. Iya kan? Lari terus mereka, buron terus, sampai ketika kepergok, ditembak mati. Selesai. Mati dalam keadaan lari. Masya Allah. Assalamualaikum. Kembali kepada kita. Maka kata beliau, mereka para arwahus syuhada, dalam keadaan mereka bernikmat-nikmat dalam surga dengan badan-badan seekor burung atau dalam bentuk burung hijau dalam surga, dan itu sahih riwayatnya. Walihada kanat nasamatul mu'min min suratu tayrin wa ka tayrin wa nasmatul syahid fi jawfi tayrin. Oleh karena itu nasamatul mu'min disebutkan bahwa manusia itu memiliki inti, tulang yang inti yang tidak akan hancur. Dari situ dibentuk, dari situ dibangkitkan. Disebut ajabud danab
dan disebut kadang-kadang dengan nasamah. Nasamahnya mukmin dalam bentuk tair, dalam bentuk seekor burung, au katair, atau seperti seekor burung. Wa nasamatu syahid, sedangkan nasamatu syahid di dalam tubuh seekor burung. Wa ta'ammal lafdzul haditsain, perhatikan lafaz dua hadis tadi. Dan dalam Muwatta disebutkan bahwa Ka'ab bin Malik yuhaddits, menyampaikan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna nasamatal mu'min, sesungguhnya nasamahnya seorang mukmin ta'irun, terbang seperti burung, yu'alliq fi syajaratil jannah, dia berhinggap di pohon-pohon dalam surga, hatta yurji'ahu Allah ila jasadih, sampai Allah kembalikan ke jasadnya yaumul qiyamah. Fa qauluhu nasamatul mu'min, maka kalimat nasamatul mu'min maka tercakup di dalamnya nasamatus syahid ataupun yang lainnya. Semuanya mukmin, yang syahid juga mukmin, yang tidak syahid juga mukmin, termasuk di dalam hadis ini. Tsumma khassa syahid, kemudian dikhususkan bagi syahid saja, hiya fi jawfi tayrin khudrin. Maka arwah-arwah mereka dikatakan seperti burung atau di dalam jasad seekor burung hijau di dalam jannah. Wa ma'lumun annaha idza kanat fi jawfi tayrin sadaqa 'alaiha annaha tayr. Dan kalau sudah di dalam tubuh seekor burung, maka sudah pantas disebut burung. Artinya hadis tadi tidak bertentangan. Di sini dikatakan bahwa arwah mereka burung-burung dalam jannah. Yang dikatakan arwah mereka dalam burung, sama saja. Tidak bertentangan antara keduanya. Fatadkhul fi umumil haditsil akhar, maka masuk dalam keumuman hadis lain bihadzal i'tibar, dengan gambaran seperti itu. Fa nasibuhum minan na'im, maka mereka pun mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini sebagai jawaban atas iskal dari beberapa orang, berarti lebih enak burung syuhada daripada para anbiya yang di illiyin. Ketidakpahaman. Dikira syuhada tadi lebih tinggi dari para anbiya. Belum tentu, barakallahu fikum. Kenapa? Karena walaupun tidak disebut arwah-arwah mereka yang fil illiyin, enggak disebut dengan burung atau dalam burung, tapi mereka juga bernikmat-nikmat dengan jannah dengan caranya sendiri, kita enggak tahu. Dengan caranya sendiri. Maka dikatakan nasibuhu minan na'im, mereka pun mendapatkan bagian dari kenikmatan di alam barzakh, bahkan akmal. Bahkan mereka lebih sempurna para anbiya. Min nasibi ghairihim minal amwat ala furushihim, dari orang-orang mati yang di atas dipan-dipan mereka yang tidak syahid. Wa in kana al-mayyit a'la darajatan min katsirin minhum, walaupun ada yang lebih tinggi derajatnya dari kebanyakan mereka, falahum na'imun yakhtassu, para syuhada mendapatkan keistimewaan, kenikmatan yang mengalahkan yang di bawahnya. Demikian pula yang a'la darajah, yaitu para anbiya dan yang semisalnya, min katsirin minhum, juga mereka mendapatkan kenikmatan, lahum na'imun yakhtassu bihi, mendapatkan kenikmatan yang khusus buat mereka, yang lebih tentunya dari orang yang di bawahnya. Wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih tahu. Kita tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Wa harramallahu 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya, dan Allah melarang bumi, tanah, untuk memakan jasad para anbiya, sebagaimana diriwayatkan dalam as-sunan, dalam sunan Nabi Daud, sunan Nasa'i, sunan Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, dan juga Imam Hakim fil Mustadrak. Hanya saja secara riwayat sanad hadis ini lemah, sebagaimana dikatakan oleh muhaqqiq hafizahullah. Kemudian dikatakan ada syawahidnya, tetapi juga lemah, tidak bisa mendukung. Maka dia tetap dalam kedhaifannya. Kalau gitu nggak jadi hujah dong. Iya, tidak jadi hujah. Kalau gitu belum tentu
jasad anbiya tidak hancur. Sebentar, kalau itunya ada riwayat berikutnya. Amma syuhada'u faqad syuhida. Adapun para syahid, di antara mereka telah dipersaksikan dalam riwayat yang sahih ba'da muddadin, setelah sekian lama, ba'da muddah min dafnihi, setelah dikubur, ternyata lam yataghayyar, ternyata tidak berubah jasadnya. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari. Maka jawabannya yang tadi, kalau para syuhada tidak hancur, apalagi para anbiya, kan begitu. Barakallahu fikum. Adapun yang tadi dikatakan hadisnya dhaif, tetapi ada riwayat dalam Bukhari dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah, ketika terjadi perang Uhud, bapakku memanggilku di malam hari dan berkata, ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtal. Wahai anakku, aku tidak melihat diriku kecuali akan mati di awal pertama orang yang terbunuh. Niscaya aku. Ini sudah mendapatkan firasat. Firasat dia akan terbunuh. Ini kelihatannya akan terbunuh pertama aku. Dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Wa inni la atruk ba'di a'az alayya minka. Dan aku tidak meninggalkan apapun yang lebih mulia bagiku, yang lebih berharga bagiku selain engkau, wahai anakku. Tentunya selain Rasulullah, kata beliau. Ghaira nafsi Rasulullah. Tentunya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna alayya dainan. Maka ingatlah, aku punya hutang. Faqdi, bayarkanlah hutangku. Wastausi bi ikhwanika khaira, dan aku pesan kepadamu agar berbuat baik pada saudara-saudaramu. Fa asbahna fa kana awwalu qatil. Maka pada pagi harinya ketika perang berkecamuk, betul-betul bapakku menjadi orang pertama yang terbunuh. Wa dufina, dan dikuburkan di sana bersama orang lain di dalamnya. Satu gelombang bersama orang lain. Tsumma lam tatib nafsi, kemudian hatiku tidak tentram karena dikubur berdua dengan orang lain. Aku enggak ingin meninggalkan beliau bersama orang lain. Aku ingin menguburkannya tersendiri. Fastakhrajtu ba'da 6 ashhur. Maka aku keluarkan kembali jasad bapakku setelah 6 bulan. 6 bulan sudah cukup lama. Jadi apa mayat-mayat kaum muslimin hari ini? Tetapi ketika beliau menggalinya, fa'idha huwa kayaumi wada'tuhu. Ternyata aku keluarkan beliau, bapakku dalam keadaan seperti ketika aku memasukkannya. Tidak berubah. Ghaira udunih, kecuali telinganya saja. Entah kenapa. Tidak berubah. Persis seperti ketika dimasukkan 6 bulan. Maka barakallahu fikum, riwayat ini tentunya sudah cukup menunjukkan bahwasanya jasadnya seorang mukmin terjaga. Apalagi jasadnya para anbiya tentunya. Maka secara makna itu bisa saja hadis itu sahih. Hanya saja diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang lemah. Yaitu bahwa bumi diharamkan oleh Allah untuk memakan jasad seorang nabi. Tapi yahtamil baqauhu kadzalika fi turbatihi ila yaumi mahsyarih. Apakah keutuhan bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, apakah keutuhan itu akan selamanya atau tidak? Ini tidak bisa dipastikan. Karena ini bukan ucapan Rasulullah SAW bahwa tidak akan hancur sampai hari kiamat, bukan. Tapi terbukti ketika digali 6 bulan tidak berubah. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, wallahu taala a'lam. Berarti masih ada ihtimal. Yahtamil annahu yabla ma'atul al-muddah. Bisa jadi pada ujung-ujungnya nanti akan rusak juga. Tetapi lebih lama utuhnya jasad seorang mukmin. Dan berbeda-beda tergantung keadaan iman mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ka'annahu wallahu a'lam kullama kanat syahada akmal. Kalau dia syahidnya lebih sempurna, maka tentunya akan lebih awet jasadnya. Karena baqa'u jasadihi atwal.
maka baqa jasadihi atwal, akan utuhnya jasad mereka lebih panjang, lebih sempurna lagi imannya, lebih tinggi lagi imannya, semakin panjang umur jasadnya utuh di dalam kuburnya. Tentunya akmal mukminin imanan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mukminin imanan adalah para anbiya. Maka sangat wajar bahwa makna hadis tadi benar. Makna hadis yang tadi walaupun sanadnya lemah tapi maknanya sahih, bahwasanya tanah diharamkan oleh Allah untuk memakan jasad para anbiya. Wallahu taala a'lam. Wa bihadza intaha. Dengan ini selesai pembahasan masalah qabr. Yang akan datang kita akan bahas masalah kebangkitan dan juga balasan pada yaumul qiyamah. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.